Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini kita kembali ber-Q&A lagi, oke? Ini adalah Q&A di YouTube aku yang ketiga tentang perkelahian pastinya. Jadi kalau yang mau nonton Q&A part 1 dan part 2 langsung aja ya ke description box karena aku akan taruh linknya di situ. Sebenarnya balik lagi aku tuh nggak expert tentang perkelodian. Jadi awal mulanya itu aku cuma sharing aja gitu pengalaman aku pakai Clody waktu pertama kali untuk Gavin, anak aku sendiri. Ternyata banyak yang tertarik gitu. Terus ternyata juga banyak mama-mama yang jadinya pakai Clody gitu karena nonton channel aku. Dan juga yang udah berhenti pakai Clody ternyata malah pakai Clody lagi gitu karena nonton channel aku. Jadi aku sangat bersyukur ya, jadi aku happy pas waktu tahu ternyata apa yang aku sharing itu bermanfaat gitu ya buat mama-mama yang ada di luar sana gitu. Di sini aku udah punya beberapa pertanyaan yang sering banget aku lihat gitu, terus juga yang menurut aku harus dijawab ya sepertinya nih. Oke, aku akan mulai ke pertanyaan yang pertama. Kalau sebelum pakai Clody dipakein BB cream dulu itu akan ngaruh ke Clody-nya nggak sih Kak? Jawabannya adalah ngaruh. Jadi kalau kita pakai Clody sebaiknya jangan dipakein BB cream atau dye peras di pantatnya, atau bahkan jangan dipakai bedak ya. Kenapa sih nggak boleh dipakai BB cream, dye peras atau bedak? Itu karena akan mempengaruhi insertnya Clody itu sendiri. Dikhawatirkan performa insertnya itu akan menurun. Jadi misalnya nih ada mama yang kayak merasa kok insertnya cepet tembus ya, kok insertnya cepet rembes ya. Nah coba dilihat lagi apakah kamu masih pakai BB cream atau bedak atau dye peras tadi ke pantat anak kamu atau ke kemaluan anak kamu sebelum kamu pakai Clody gitu. Karena itu akan mempengaruhi insertnya dan daya serap Clody-nya sendiri. Karena di insert atau Clody ya, Clody itu dia nggak boleh kena bahan-bahan kimia gitu. Sedangkan dye peras, BB cream itu kan ada bahan kimianya, jadi ya lebih baik sih jangan digunakan ya. Cebok kemaluannya, keringkan sampai benar-benar kering baru kita pakai Clody. Jadi nggak usah pakai apa-apa kayak gitu ya. Oke, selanjutnya merendam Clody dengan air campur sabun berapa jam maksimal? Kalau aku dulu banget ya, dulu banget pas waktu awal-awal aku biasanya itu ngerendam semalaman. Jadi Clody yang aku pakai sekarang itu aku masukin ke dalam air, terus besoknya baru aku cuci kayak gitu. Nah tapi semakin kesini aku biasanya paling 1-2 jam doang gitu, paling lama ya 3 jam. Jadi aku udah ada satu video ya tips supaya nggak malas cuci Clody. Nah di situ tuh aku kasih tahu aku pakai 2 metode sekaligus. Jadi kalau misalnya Gavin udah selesai pakai Clody, aku pakainya metode wet pail. Jadi aku masukin aja ke dalam ember kering, terus habis itu besok paginya aku baru masukin ke dalam ember basah gitu. Disitulah waktu ngerendam aku tuh 1-2 jam atau 2-3 jam. Tapi waktu dulu kan aku ngerendamnya semalaman ya, semalaman banget, semalaman suntuk gitu. Dan itu juga nggak masalah juga karena sampai sekarang Clody yang dari zaman dulu juga masih bagus-bagus aja, nggak ada yang berjamur, nggak ada yang macam-macam gitu, nggak ada masalah yang kayak karet melar atau kayak gimana gitu, nggak ada sih ya. Dan ya jawaban aku adalah paling lama itu boleh ya semalaman ataupun bahkan 2 hari itu boleh, asalkan airnya itu diganti gitu. Jadi jangan pakai air yang sama selama 2 hari. Tapi sih kalau saran aku sih jangan sampai 2 hari lah ya, kelamaan juga itu. Oke? Yang ini pertanyaan panjang ya, aku akan taruh aja di layar. Pokoknya intinya, apakah kain tetap terasa basah sampai berjam-jam di pantat bayi atau hanya digunakan biar nggak membasahi celana luar aja, atau hanya sekali insertnya? Kalau begitu nggak beda jauh sama popok kain biasa. sama banyak nyucinya. Berarti mamanya belum pernah pegang Clody sama sekali. Ini aku akan kasih gambaran aja. Clody itu dia memang betul popok kain, karena judulnya kan popok kain ya, karena dia nggak ada lapisan-lapisan yang kayak popok disposable diaper gitu, bukan popok yang sekali pakai. Kalau popok sekali pakai kan lapisannya itu bukan kain gitu ya. Jadi kalau Clody ini dia popok kain. Kainnya itu bukan kain biasa yang kayak kita pakai baju gini, bukan. Jadi outernya itu ada bahan waterproofnya, jadi dia nggak akan tembus keluar gitu. Kalaupun tembus itu berarti insertnya yang sudah penuh gitu, bukan outernya yang bikin tembus ya, gimana ya. Pastinya Clody itu harus dicuci, dan lebih banyak kita pakai Clody daripada pakai popok sekali pakai. Karena kalau pakai popok sekali pakai kan orang biasanya bisa sampai 6 jam, 8 jam itu nggak diganti. Tapi kalau Clody itu sih harusnya tuh diganti setiap 3 jam sekali. Tapi kalau memang belum basah-basah banget ya boleh lah ya sampai 4-5 jam gitu nggak diganti. Nah, terasa basah nggak sih ke pantat bayi? Gitu kan pertanyaannya. Sejujurnya akan terasa sedikit lembab. Bagian inner atau linernya itu dia memang stay dry, tapi karena memang di bawahnya itu ada insert lagi yang kalau udah lama dipakai pastinya udah basah ya, udah tebel gitu, basah air semua isinya, ya akan sedikit terasa lembab gitu ke pantat bayi, tapi bukan basah ya. Jadi dia tetap terasa nyaman gitu untuk dipakai, jadi nggak terlalu basah-basah banget. Kalau definisi basah kan basah lepek gitu ya, ini tuh enggak, jadi kayak lembab dingin aja gitu loh.
Minta tipsnya dong kalau pakai Kian Kuhui formula yang bagus dan gak cepet rembes-rembes, pakai insert apa ya dan berapa layer. Kian Kuhui ini aku cuma pakai covernya aja, jadi aku nggak pakai insertnya karena aku udah pernah beli insertnya dan itu tipis banget. Aku udah gak percaya duluan ya sama insertnya Kian Kuhui, terlalu tipis banget. Yang paling sering aku pakai itu adalah insert dari Babyland yang microfiber dan bambu kayak gitu. Tahan lama juga untuk giving, kalau dipakein selama 3 jam 4 jam itu cukup lah ya, nggak cepet rembes. Jadi lanjut di pertanyaannya masih Kian Kuhui ya. Bun, saya kan ada kalau di Kian Kuhui pakai insert Babyland kayak yang tadi aku bilang ya, insertnya Babyland. Nah, insertnya kepanjangan gimana ya, sisanya dimasukin ke dalam atau biar panjang aja tapi bisa basah kena bajunya. Kalau kita ukurin si insert dan cover ditumplokin gini tanpa dimasukin, itu memang kayaknya panjangan insert, karena insert itu lebih kayak kokoh gitu kan. Nah tapi kalau insert itu dia ada karetnya, jadi dia mengkerut gitu, menciut ya kan. Insertnya ini masukin aja ke dalamnya dan tarik sampai insertnya tuh ketutupan. Jadi insya Allah sih dia nggak akan keluar sih insertnya ya, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi dia tetap ada di dalam cover kayak gitu. Jadi ya insertnya nggak akan ngebasahin baju anak kita karena nggak akan keluar. Selanjutnya, kalau pas dipakein Clody suka kecium bau pesing nggak sih Bun dari luar? Jawabannya adalah iya dan tidak. Jadi kalau misalnya kita baru pakai pertama kali nih Clody-nya karena kita masih kering banget ya, atau baru 1 jam 2 jam, itu sih nggak kecium apa-apa, bener-bener nggak kecium apa-apa. Tapi kalau udah agak lama, intinya sih kalau pipis anaknya tuh udah banyak, udah berjam-jam, udah penuh, kayaknya sih akan sedikit kecium ya. Kalau kita deketin anak kita tuh agak sedikit kecium. Tapi kalau misalnya terasa bau pesing banget nih Clody-nya, padahal dulu-dulunya enggak, itu tandanya performa Clody-nya sudah menurun. Jadi harus kita stripping. Dan ya stripping itu adalah salah satu cara perawatan Clody ya. Aku juga udah bikin videonya tersendiri, bisa dicek aja cara stripping Clody aku tuh kayak gimana, oke? Jadi kalau udah terlalu bau pesing banget nih, coba di stripping dulu dan kita lihat lagi apakah masih bau pesing ataukah enggak. Mau nanya nih, Gavi bisa tengkurap usia berapa bulan ya? Anak aku 4,5 bulan masih ogah-ogahan ditengkurupin. Apa karena Clody-nya jadi nggak nyaman ya kak? Aku full Clody insya Allah ini kak. Menurut aku nggak ada hubungannya sama sekali antara tengkurap dan Clody, karena perkembangan anak tuh semuanya beda-beda ya. Jadi nggak bisa dipatokin 4 bulan dia udah bisa tengkurap, 3 bulan dia udah bisa tengkurap, atau 2 bulan dia udah bisa tengkurap. Harus distimulasi juga, jadi anaknya tuh harus sering dibantu juga gitu ya untuk tengkurap. Jadi nanti dia akan berusaha sendiri gitu untuk tengkurap. Tapi kalau misalnya mama khawatir karena Clody-nya yang ketebelan, coba pakai Clody yang cukup tipis atau insertnya itu jangan yang terlalu tebal gitu. Kita lihat apakah anaknya ada pergerakan atau enggak untuk tengkurap gitu. Apakah karena Clody-nya, apakah karena bukan kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih bukan karena Clody, sama sekali bukan karena Clody, karena setiap perkembangan anak tuh beda-beda. Dan jangan lupa untuk dirangsang atau dibantu gitu ya untuk tengkurapnya. Atau lebih bagusnya lagi sih tanya langsung ke dokter ya gitu, ke dokter anak. Masih dari Kian Kuhui. Kian Kuhui itu rembes nggak sih di bagian samping padahal udah pakai insert Babyland micro sama bambu, tapi tiap baby miring selalu rembes. Ini sebenarnya nggak cuma Kian Kuhui doang kalau menurut aku ya. Jadi setiap Clody itu pasti ada kemungkinan untuk rembes samping ya. Apalagi kalau bayinya itu masih kecil banget, masih newborn banget kayak gitu. Masalah rembes ini bisa kita lihat dulu nih kenapa dia rembes. Entah itu karena yang tadi aku bilang ya, dia pakai diapers atau enggak. Bisa juga karena Clody-nya terlalu besar, jadi nggak ngefit gitu loh di paha atau pinggang anaknya. Jadi kalau misalkan dia miring ya keluar gitu pipisnya. Apalagi kalau misalkan dia sambil miring sambil pipis, ya udah beler-beran kemana-mana gitu. Jadi usahakan Clody-nya itu fit di badan anaknya, di pinggang anaknya. Jadi ya di snap dulu sampai pas gitu ke badan anaknya. Terus yang terakhir itu ada kemungkinan Clody-nya memang sudah penuh gitu. Jadi karena anaknya aktif banget bergerak kayak gitu ya, pipisnya itu udah nggak di depan doang, jadi udah dari belakang, udah dari depan gitu, udah dari samping-samping. Jadi kalau saran aku sih, kalau masih bayi banget, udah rajin-rajin aja ganti Clody-nya. Setiap 2-3 jam sekali itu diganti lah ya Clody-nya, biar ya itu menghindari bocor samping tadi itu gitu, rembes samping itu tadi. Nah ini adalah pertanyaan tentang liner. Untuk ketahanan tembus ke insert, warna pupnya kira-kira lebih tahan di tisu atau yang dicuci ulang. Nah untuk liner ini memang dia menahan agar pup bayi gitu ya, pup bayi itu nggak langsung kena Clody itu sendiri atau inner dari Clody ya. Tapi memang karena liner ini dia tipis ya, dia tuh bahannya tipis banget liner itu. Jadi stain pup itu memang kadang tetap nyentuh inner dari Clody-nya itu sendiri. Nggak bisa aku bilang nggak akan kena inner Clody gitu, nggak bakal kena kalau pakai liner di atasnya, nggak gitu. Tapi ya tetap ada sih sedikit-sedikit kena stainnya. Tapi liner ini ya berfungsi untuk menjaga agar pupnya itu nggak kena langsung. Cuman kalau kayak warna-warna sedikit-sedikit ya ada, tapi sedikit. Dan kalau aku ditanya pakai liner yang sekali pakai atau pakai liner yang bisa dicuci, lebih tebelan mana gitu ya stainnya kalau bayinya pup
stain ke Cloudy-nya itu menurut aku sih lebih banyak yang sekali pakai, karena yang sekali pakai tuh bener-bener tipis banget. Jadi kalau misalkan bayinya pup, ya dia kena si Cloudy itu agak cukup lebih banyak kalau menurut aku. Tapi nggak beda jauh juga sih sama yang bisa dicuci. Pokoknya kalaupun pakai liner itu tetap ada kemungkinan pup, warna pup, stain pup dari anak itu akan kena si Cloudy atau insert Cloudy gitu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dan paling banyak lagi aku dapetin akhir-akhir ini, entah itu DM Instagram, entah itu komentar di YouTube aku. Oke, langsung aja. Jadi salah satu pertanyaannya, Kak, aku mau tanya dong, anak saya dari lahir pakai Cloudy dan sekarang sudah bisa jalan, tapi jalannya ngengkang, apa karena efek pakai Cloudy ya, Kak? Atau memang anak yang baru bisa jalan, jalannya begitu? Jawabannya adalah seperti jawabannya tadi, untuk tengkurap. Tidak ada hubungannya antara Cloudy dengan jalan anak kita, oke? Anak kecil, anak yang baru belajar jalan, itu jalannya tuh memang ngengkang atau memang agak mirip-mirip O gitu kadang-kadang ya. Jadi memang kakinya itu belum lurus sepenuhnya. Dia masih kecil, dia masih bayi, tulangnya itu belum lurus, oh my god. Misalnya dia jalannya agak ngengkang, ya itu karena dia sedang balancing gitu loh, sedang menyeimbangkan, dan kakinya itu memang belum napak juga. Bisa merhatiin gak sih kakinya itu belum begini banget, masih kayak gini-gini, kayak gini. Apakah itu tidak normal? Enggak, tentunya. Kevin juga dulu kayak gitu. Waktu pertama kali jalan dia ngengkang. Aku tuh sempat mikir siapa ini karena Cloudy ya, tapi setelah aku mencari tahu itu tidak ada hubungannya antara Cloudy dan jalan anak yang ngengkang. Oke, tapi kalau anaknya jalan ngengkang terus terasa sakit atau kayak yang dia kesakitan gitu, itu bisa jadi ada masalah sama anaknya. Dan biasanya jalan ngengkang itu cuma sampai umur 3 tahun kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah ya, nanti aku akan taruh aja di layar sampai umur berapa anak kecil jalannya tuh ngengkang. Jadi kalau lebih dari umur segitu biasanya memang ada, amin-amin zalik ya, ada kelainan gitu. Jadi memang harus dicek ke dokter. Pokoknya sih kalau selama dia jalannya biasa aja, nggak ada masalah kayak kesakitan atau dia meringis-ringis gitu, tuh nggak masalah sama sekali. Dan ya anak kecil baru pertama kali jalan tuh memang ngengkang, jadi jangan aneh gitu ngeliatnya karena memang seperti itu. Dan ya kayaknya cukup sekian untuk Q&A kita kali ini. Aku harus berterima kasih banyak buat yang udah setia nontonin video-video aku, apalagi yang selalu nge-like video-video aku dan komentar di video-video aku. Aku terima kasih banget karena ya itu bikin aku semangat untuk bikin video-video yang lainnya kayak gitu. Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe yang belum subscribe channel aku, dan juga jangan lupa di-like video ini kalau suka nontonnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga hari menyenangkan. Dadah.